Kalau kalau tadi saya katakan memang kalau kita mau, kan kalau sistemnya Trump itu kan, win-win jadi, langsung ya, langsung ke negara besar jadi bilateral. Jadi tentu saja itu mempermudah karena, buat Indonesia sendiri kan, bisa langsung mengatakan apa keinginannya, kemudian kita bisa Mhm. buat satu kesepakatan. Jadi Iya. kalau kita, tahu saat ini kan pemerintah sedang juga mengeksplor, limited trade deal ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau GSP itu lebih unilateral, jadi kapan saja itu Mhm. bisa dicabut, walaupun sekarang kita mendapat perpanjangan, tapi itu memang kapan saja bisa dicabut. Jadi Indonesia sedang melihat sesuatu yang lebih permanen gitu, yaitu dengan limited trade deal ini. Nah, dengan limited trade deal, mekanismenya kan berarti kita mau nambah lagi produk-produk unggulan kita yang bisa dapat tarif khusus ke Amerika, yang untuk ekspor Iya. ke Amerika. Nah, contohnya seperti itu, kalau dengan Trump itu akan mungkin berat. Jadi sekarang saja sudah mulai dibicarakan. Nah, kalau Mhm. Biden itu nanti akan memakan waktu yang cukup lama. Mungkin itu dia mau transform dulu, tidak mau Mmm. bilateral, mungkin dia mau fokus juga dulu lebih ke regional atau lebih mengikuti pola-pola WTO gitu. Jadi kalau Mmm, kita mau mhm. sesuatu yang immediate mungkin lebih Mhm, mhm. cepat dengan sistem daripada melalui Biden gitu. Tapi Baik. pada akhirnya dua-duanya kan punya kepentingan untuk kemitraan strategis dengan Indonesia. Tadi saya katakan ya. Jadi saat ini di luar juga daripada limited trade deal kita kan juga melihat bahwa memang kalau kalau dengan Biden itu nanti lebih banyak kita mesti lihat juga reciprocity. Jadi ada fair trade-nya ya. Jadi misalnya kalau sekarang Biden melihat oke Indonesia itu apa kita sekarang surplus memang ke Amerika ekspornya, tapi kita ekspornya apa saja. Nah, apa yang mungkin bisa mereduce defisit itu dengan kita mesti import dari Amerika. Jadi ada exchange-nya, Ya. misalnya kita ekspor tekstil, kemudian kita import kapas gitu. Jadi memang ada trade off daripada win-win-nya. Saya rasa siapapun yang menang itu pasti tidak akan mengubah banyak kebijakan dari segi produk-produk misalnya unggulan Indonesia yang selama ini sudah ekspor ke Iya. Amerika dan juga dari segi kemitraan strategis investasi misalnya kita kan juga apa Amerika merupakan salah satu negara investor 7 kalau nggak salah ya untuk Indonesia gitu. Nah ini juga pasti akan terus berlangsung. Cuman kalau Trump ini kan sudah jalan ya. Jadi misalnya Mhm. kemarin sudah mengirimkan Adam Boylan dari International Finance Development Corporation dan Exim Bank gitu untuk langsung Ya. mau investasi di sovereign wealth fund, kemudian di beberapa proyek-proyek Indonesia gitu ya. Jadi ini di sini mungkin akan lebih cepat gitu karena semuanya sudah jalan. Nah kalau Baik. Biden kan dia harus melihat kembali, menunggu kembali. Nah ini tapi mungkin karena kita dulu dengan Obama punya satu keterikatannya karena Obama pernah tinggal di Indonesia, pastinya juga adalah upside-nya. Mmm. Dengan Biden terpilih, wakil presidennya juga kan Kamala Harris kan juga punya latar belakang dari Asia juga ya. Jadi itu pasti akan juga membantu dari segi hubungan. Jadi saya pikir ada plus minusnya, tapi in general sih saya rasa tidak akan terlalu berdampak signifikan siapapun yang menang.